kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk Anda pemirsa yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Aparat Bea Cukai Morowali memusnahkan jutaan batang rokok ilegal. Dua penambang ilegal ditangkap polisi saat beraktivitas di Desa Karya Mandiri, Parigi Motong. Ratusan petani dan aktivis berunjuk rasa menuntut pengesahan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Ratusan mahasiswa dan aktivis di Kota Palu menggelar unjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional Rabu siang. Massa tidak hanya berasal dari Kota Palu, tapi juga dari Kabupaten Sigi, Donggala, dan Morowali. Dari lapangan Immanuel, Jalan Muhammad Yamin. Mereka bergerak menuju Balai Taman Nasional dan berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Massa melakukan aksi damai dengan orasi secara bergantian. Dalam orasinya, mereka menyerukan pengesahan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, perempuan berdaulat, dan reforma agraria yang berkeadilan gender. Mereka juga menyatakan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan rakyat kecil. Sementara itu, perwakilan petani dari Kabupaten Sigi menyampaikan keresahan masyarakat lokal selama ini. Keberadaan Taman Nasional Lorelindu dinilai membatasi ruang gerak petani. Dalam rangka momentum peringatan Hari Tani Nasional yang ke-63 tahun, kami datang dengan berunjuk rasa di Kota Palu ini, khususnya di kantor Taman Nasional Lorelindu, agar mendesak pihak Taman Nasional henggang kaki dari desa kami, terutama Desa Sibobi, karena kami anggap Balai Taman Nasional itu telah merampas dan mengklaim tanah-tanah yang sudah memiliki sertifikat. Bagi kami, dengan adanya Taman Nasional tidak pernah tentang zonasi, apakah zonasi inti, zonasi pemanfaatan, zonasi wisata, itu tidak pernah disosialisasikan. Dan hingga sekarang pal batas pun kami tidak tahu. Yang kedua, kami juga turun berunjuk rasa di peringatan Hari Tani ini untuk mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera membentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria di bawah naungan langsung oleh Presiden. Ketua Forum Tani Merdeka, Irzan, menilai pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hingga kini belum mampu memberikan solusi atas konflik agraria yang berkepanjangan. Ini kan Hari Tani Nasional, secara nasional. Kalau secara nasional kita itu isu nasionalnya kami itu membentuk satu badan agraria dan mendorong undang-undang agraria itu di Presiden. Dan tuntutan lokal, kami beberapa OR ya, itu masing-masing punya tuntutan. Tuntutan Forum Petani Merdeka adalah melegalkan tanah yang ada di Dongi-Dongi 5.640 hektar di sana dulu. Kalau di sini desa definitif kepada Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur ya, kami menuntut keras yaitu Desa Dongi-Dongi agar menjadi desa definitif, keluar nomornya dari pusat. Bukan desa abal-abal yang ada sekarang ini Kecamatan Lore Utara. Itu satu tuntutan keras kami kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Dan kami di Dongi-Dongi itu sudah lama dijanjikan. Bukan cuma hari ini kami dijanjikan oleh pemerintah daerah. Dan itu mulai dari tanggal 2 Agustus 2019. Jadi kami betul-betul ini memperjuangkan harga mati, mau menyuarakan suara kami ini di kepada Anwar Hafid, itu kepada Ibu Reni. Massa menuntut Gubernur Sulawesi Tengah untuk segera mengambil langkah tegas demi kepentingan petani di sejumlah daerah. Usai berunjuk rasa sekitar 2 jam, ratusan massa akhirnya membubarkan diri. Julianus Kay dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Dalam momentum Hari Agraria dan Tata Ruang, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tengah menyerahkan 21 sertifikat tanah Rabu pagi. Sertifikat yang diserahkan meliputi 9 hak pakai, 6 wakaf, dan 5 untuk pemerintah daerah. Penyerahan ini sekaligus menandai kepastian hukum atas aset tanah yang selama ini masih belum tercatat resmi. Langkah ini dipandang penting untuk meminimalisir konflik agraria yang kerap terjadi di daerah.
Terkait dengan penyerahan sertifikat, kita dengan target PTSL, dengan redistribusi, ya kebetulan juga sudah selesai semua di seluruh kabupaten kota, dan insya Allah akan diserahkan setiap kantor pertanahan. Untuk sertifikat elektronik kita mendorong tahun ini kita semuanya sudah layanan elektronik, khususnya peralihan hak. Jadi ada beberapa kantor sudah melaksanakan peralihan hak secara elektronik. Untuk sertifikat secara umum kita sudah di angka 90% semua kantor pertanahan, tetapi yang 10% ini kita dorong sampai di 2026 semua sudah bersertifikat. 4 sertifikat diterima pemerintah Kota Palu meliputi Pasar Laswani, Taman Segitiga, rencana kantor BKN, dan kantor pemerintah kota. Pemerintah kota menilai sebagai bentuk kepastian legalitas aset. Ini ada 4 ya, kita mendapatkan 4 sertifikat, itu penggunaannya untuk Pasar Laswani, kemudian Taman Segitiga, kemudian rencana kantor BKN, ya rencana kantor BKN, juga kantor pemerintah Kota Palu. Jadi ada 4 nih kita dapat hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kanwil, ini luar biasa. Baru tepat menempati posisi di sini, kami sudah dikeluarkan ya, alhamdulillah sudah, berarti legalitasnya sudah jelas. Alhamdulillah. BPN Sulawesi Tengah juga menekankan target nasional pada 2026 seluruh tanah di Indonesia harus sudah bersertifikat, termasuk melalui penerbitan elektronik. Saat ini 90% kantor pertanahan di Sulteng sudah menerapkan sertifikat elektronik untuk layanan peralihan hak. Melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap, BPN menyatakan penataan aset dan akses diharapkan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Beberapa pekan terakhir ini, program makanan bergizi gratis atau MBG di Sulawesi Tengah menuai sorotan. Ratusan siswa di Banggai Kepulauan diduga keracunan usai mengkonsumsi menu berbahan ikan dalam program tersebut. Kejadian serupa juga dilaporkan di Kota Palu sehingga mendorong pengelola untuk memperketat standar keamanan pangan. Di tengah keprihatinan itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kemala Bayangkari atau SPPG Polda Sulawesi Tengah memulai masa uji coba dapur dan kantor produksi di Palu Timur Rabu pagi. Peluncuran dijadwalkan pekan depan setelah seluruh proses distribusi dan pengolahan makanan dipastikan sesuai standar. Untuk di kami, semua di standar Badan Gizi Nasional itu, yang pertama relawan saya, baju yang mereka dari luar itu harus ganti. Jadi nanti mereka sudah saya sediakan loker. Jadi baju dari luar itu tidak bisa dipakai untuk area produksi. Jadi baju mereka ini steril. Nanti mereka masuk ruang produksi pakai kepala, pakai masker, pakai handscoon. Seperti itu. Jadi kita betul-betul menjaga kehigienisan makanan yang kami keluarkan dari dapur kami. Secara teknis kami sudah ada namanya Tawasker. Jadi ada namanya bidang dari pemantauan dan pengawasan. Jadi kami setiap kegiatan-kegiatan hari ini itu ada di-upload harian. Jadi kalaupun terjadi apa-apa nanti sudah di screening dari awal. Seperti itu, apa yang terjadi, di mana kekeliruannya, kita selesaikan nih. Dapur MBG tersebut melayani 6 sekolah dengan total 3.300 sampai 3.400 siswa setiap hari. Sebanyak 47 karyawan diterjunkan untuk memasak, mengemas, hingga menyalurkan makanan, sekaligus menerapkan SOP ketat. Untuk menghindari risiko keracunan, pengelola membatasi penggunaan ikan cakalang dan tongkol yang memiliki kadar histamin tinggi. Tak hanya soal gizi, dapur ini juga memberi dampak ekonomi lokal. Untuk memenuhi harian dibeli langsung dari petani, begitu pula roti dari pelaku usaha sekitar. Sehingga program MBG sekaligus menggerakkan UMKM dan tenaga kerja warga lokal. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamoa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Songgom Puasi, Tabe.